Shalom, sekarang saya ada di tempat yang dikenal sebagai Gunung Sinai. Tempat ini adalah di Semenanjung Sinai di Mesir. Dan tempat ini dipercaya sebagai tempat di mana Moses membawa bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, dan dia menerima dua loh batu dari Tuhan dan 10 perintah Allah di gunung ini. Jadi sekarang saya ada di gunung yang dipercaya sebagai Gunung Sinai tersebut, dan pada waktu itu Moses membawa sekitar 500.000 orang ke tempat ini untuk menanti sampai saatnya boleh masuk ke tanah perjanjian. Jadi sekitar 500.000 orang berkemah, bertempat tinggal di Gunung Sinai ini selama 2 tahun, sekitar 2 tahun. Dan ya inilah daerahnya. Jadi kita ada di lembah suatu gunung. Ya. Dan di tempat ini juga didirikan suatu monastery yang disebut dengan Saint Catherine Monastery, dan itu adalah Catholic ministry ya, dimulai sekitar abad keempat Masehi. Dan ya, mari kita masuk ke dalam. Ya, ini saya lagi dalam perjalanan ke Saint Catherine Monastery. Dan kita ada di bawah gunung ini, di antara dua lembah kecil ya. Ini gunung sebelah sana, sebelah kanan, gunung sebelah kiri. Tidak ada tanah rata sebetulnya di sini untuk berkemah. Ya, ini ya jalanan ini jalanan modern dan sempit ya. Di sini udah jurang nih. Udah batu-batu, berbatu-batu. Dan kalau untuk membuat tenda, kalau biasanya yang sering camping, kita tahu bahwa butuh tanah rata ya untuk membuat tenda. Karena tidurnya tenda nggak bisa berdiri, dan juga tidurnya kalau tanahnya berbatu-batu nggak bisa tidur. Ini ya gini ya, lebih jelas. Kita di antara dua gunung di sini, dua bukit di pegunungan ini. Kita masuk ke dalam. Ya, jadi sebetulnya ada beberapa tempat yang dipercaya sebagai Gunung Sinai dan Gunung Horeb, dan tempat di mana Musa menerima 10 perintah Allah. Jadi ini tempat yang paling terkenal, yaitu disebut Saint Catherine Monastery, Gunung Sinai di Semenanjung Sinai di Mesir. Nah, jadi tempat ini sebetulnya barusan didirikan pada tahun 500 Masehi. Kita tahu Moses itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian sekitar tahun 1200-1500 sebelum Masehi. Jadi dan dia membawa sekitar 500.000 orang Yahudi ke Gunung Sinai. Jadi tempat ini sebetulnya baru dicetuskan sebagai Gunung Sinai pada tahun sekitar abad keempat oleh Helena, atau yang disebut juga dengan Saint Helena, yaitu adalah ibu mama dari Kaisar Konstantin Agung, the Great, Konstantin the Great ya. Jadi pada waktu tahun 400 itu Kaisar Konstantin banyak merubah sejarah. Maksudnya dia membangun sejarah, terutama untuk
Kristen, dia membuat banyak hal, termasuk ibunya juga, Saint Helena juga mencetuskan bahwa tempat ini adalah Gunung Sinai, di mana ditemukan semak yang terbakar, dan semaknya itu gelap gitu ya, seperti hangus terbakar di dalam sana, di dalam monasteri ini. Nanti kalau sudah buka kita masuk ya. Nah, jadi tempat ini ditemukan oleh Helena tersebut. Helena juga mencetuskan bahwa kubur Tuhan Yesus, bekas kubur Tuhan Yesus ada di Yerusalem tempatnya, dan dia juga dikatakan menemukan salib atau bagian salib dari salib Tuhan Yesus. Dia juga menemukan paku dari paku yang dikatakan memaku Tuhan Yesus. Jadi Saint Helena ini cukup populer di biblical places di Israel dan Mesir di sini. Ya, ini saya ada di sisi monasteri yang lain, dan Gunung Sinai itu sebetulnya dipercaya bukan di sini, bukan gunung-gunung yang ini, tetapi gunung yang ada di balik gunung ini. Gunung Sinai dipercaya sebagai topnya itu ada di balik ini ada gunung lagi yang lebih tinggi di balik ini, di monasterinya Saint Catherine Monastery. Ini para turis turun ya, mereka datang ke sana melihat sunset. Jadi di balik gunung ini yang dipercaya sebagai Gunung Sinai, di baliknya. Nah, dipercaya bahwa orang Israel ketika mereka menunggu Musa naik di atas gunung Sinai dan menerima itu loh batu, mereka berkemah, bertempat tinggal di sini. Ya, jadi ini di tempat yang berbatu-batu ini, dan sebetulnya nggak terlalu luas ya. Kalau 500.000 orang, ya tempat ini nggak cukup gitu. Apalagi nggak ada tanah rata, nggak ada daerah rata gitu. Kemah nggak bisa berdiri. Tempat yang lain yang kemungkinan bisa dipakai untuk berkemah di slope ini ya, di lembah ini, karena di sini tempatnya kecil, sempit. Tempat yang lain mungkin bisa berkemah dari sebelah sana. Nah, tempat itu luas dan rata gitu di padang gurun itu, jadi bisa untuk sekitar 500.000 orang. Tetapi menurut Bible, kalau bangsa Israel di sana, mereka harus bisa menyaksikan Gunung Sinai itu straight, direct gitu, ya. Dan ya nggak bisa kalau mereka di sana, mereka berkemah di sana, mereka nggak bisa melihat Gunung Sinai itu straight ke sana, ya, karena terhalang oleh ini gunung-gunung yang lain di sini, kayak gunung sini. Jadi mereka nggak bisa lihat straight ke sana. Ya. Jadi itu adalah salah satu pertanyaan bahwa apakah benar bangsa Israel ke sini dan menerima loh batu Gunung Sinai. Jadi tempat ini yang dikenal sebagai Kuning Bus, tempat Moses mendapat tanda dari Tuhan. Это неопалимо. Да. Направо. Не здесь.
jadi selain tempat ini yang dikenal sebagai Gunung Sinai, yaitu di ini Saint Catherine Monastery ini, ada tempat lain juga yang dipercaya sebagai Gunung Sinai, yaitu di Jabal Al-Laus di Arab Saudi Arabia, di utara Saudi Arabia, atau tempat itu dikenal sebagai Midian. Nah, tapi tempat itu restricted sekali, jadi artinya perlu izin untuk masuk ke sana, jadi belum dibuka bebas untuk turis. Nah, tapi ada beberapa orang yang sudah ke sana, termasuk Yoel siapa itu? Saya ada beberapa linknya nanti di bawah YouTube ini. Jadi dia sudah ke sana dan beberapa orang lain sudah ke sana. Juga ada catatan dari Josephus, Eubidius, catatan sejarah pada tahun 150 tahun 100 Masehi. Mereka historian, sejarawan yang memiliki catatan sejarah mengenai di mana Gunung Sinai itu. Dan mereka menyatakan, orang-orang ini menyatakan bahwa Gunung Sinai itu sebetulnya ada di Midian, yaitu di utara Saudi Arabia. Nah, kalau saudara lihat ke sini, di sini sebetulnya tidak ada arkeologi, saudara. Ya, jadi sisa-sisa peninggalan arkeologi dari Gunung Sinai itu, misalnya mereka ada membangun batu-batu pemujaan dan lain sebagainya, itu tidak ada di tempat ini gitu. Juga kaligrafi tidak ditemukan di tempat ini. Hebrew atau Aramaik atau Greece, kaligrafi yang menyatakan orang Israel datang ke tempat ini tidak ditemukan. Yang ditemukan hanya ada semak-semak yang terbakar, setengah terbakar gitu. Ya, tapi itu bukan bukti arkeologi ya, nggak ada karbon date-nya gitu. Jadi tempat yang satu lagi yang juga lumayan dikenal adalah di Midian atau di Saudi Arabia tersebut. Dan tempat itu, di situ kita bisa melihat ada batu yang terbelah, bekas ada aliran air di mana menurut Alkitab bahwa Moses memukul batu dan mengeluarkan air. Nah, di Midian itu kemungkinan adalah batu yang pertama. Batu yang kedua ada di Petra. Jadi ada dua kepercayaan tradisi yang percaya bahwa yang ini Gunung Sinai di sini, dan yang kedua di Midian. Nah, kalau kita melihat Alkitab sendiri, dikatakan bahwa Musa melarikan diri waktu itu ketika dia membunuh orang pada waktu usia muda, membunuh orang Mesir, dia lari ke Midian. Dan kemudian dia menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Jadi mestinya Midian dan Horeb adalah tempatnya dekat sekali gitu. Paling enggak mungkin paling lama 1-2 hari perjalanan, ya kan. Nah, tapi kalau di sini, kalau Gunung Sinai ini, kalau mau berjalan dari Midian ke sini, kalau Gunung Horebnya di sini, karena dikatakan bahwa Gunung Horeb itu dekat dengan dengan Sinai gitu. Jadi Musa itu membawa bangsa Israel ke Gunung Horeb, yang di dekatnya itu adalah Gunung Sinai. Nah, kalau Musa menggembalakan, dia tinggal di Midian, di utara Saudi Arabia, sampai ke tempat ini bisa berhari-hari, saudara, perjalanan itu bisa mungkin seminggu untuk menggembalakan kambing domba. Jadi di sana, di Midian itu, di Gunung Sinai yang di sana, yaitu disebut juga dengan Jabal Al-Laus, juga ada tempat yang dikenal sebagai Gunung Horeb, dikenal oleh masyarakat lokal sebagai Gunung Horeb. Dan juga di sana, di
di Midian itu ditemukan banyak peninggalan-peninggalan sejarah gitu, arkeologinya gitu. Ya, saya nggak bisa ke sana karena tempatnya juga restricted, nggak sembarang, mungkin nggak setiap orang bisa masuk ke daerah itu. Dan tapi ada, nanti saya ini ada di bawah YouTube link ini, ada saya kasih link-link mereka yang sudah pernah ke sana dan membuat video-video sebagai bukti bahwa Gunung Sinai itu sebetulnya di Midian, di utara Saudi Arabia. Sebetulnya itu sudah paling cocok dengan, menurut saya paling cocok dengan Alkitab, karena sesuai dengan segmen perjalanan bangsa Israel dari Mesir. Mereka tidak menyeberang melalui Teluk Suez, tetapi mereka menyeberang melalui Teluk Akaba. Jadi Laut Tiberau yang menjadi mereka menyeberang bukan di Suez, bukan di Suez Kanal, tetapi di Akaba Kanal, Akaba, Teluk Akaba atau Selat Akaba. Semuanya ada di Red Sea, di Laut Merah. Mereka nyambung karena menyambung ya. Kalau di Teluk Akaba itu sesuai, mereka menyeberangnya di Nuweiba. Nah, di pantai Nuweiba ini ada suatu pilar yang disebut pilar Solomon, dan juga di sisi Arab Saudinya ada juga ditemukan pilar yang dikenal sebagai pilar Solomon, dan dipercaya bahwa itu ditaruh di situ, pilar tersebut ditaruh di situ sebagai tanda bahwa itulah penyeberangan bangsa Israel melalui Laut Merah, Laut Tiberau.